Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, hari ini kita akan memulai materi baru. Nah, mungkin untuk yang di modul kita coba eh, bukan skip sih sebenarnya. Untuk teorinya sudah tersampaikan semuanya. Hanya mungkin nanti tinggal kalian coba rubah-rubah saja gitu ya. Tinggal kalian coba untuk menyelesaikannya untuk desain di front end-nya tersebut. Nah, tapi untuk front end ini kan kita butuh back end ya. Nah, kita baru hanya bikin front end saja seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini kan ada tambah artikel, sampel post atau kontak. Misalkan kalian mau menambahkan form baru terkait kontak, gimana caranya, sampel post, atau misalkan kalian mau menambahkan about di dalam sini gitu ya. Nah, tapi kan kondisinya kalau kalian uh, melakukan hal yang mungkin bisa dibilang serupa gitu ya, membuat ini ya. Contohnya adalah misalkan kalian membuat controller baru gitu kan ya, application di controller. Nah, berarti kan harus bikin controller baru dengan namanya about gitu ya. Nah, terus kalian bikin view baru gitu ya, kalian bikin model baru gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan sebuah teknik untuk membuat sebuah create, read, update, dan delete secara cepat ya. Technical ini bisa kalian kembangkan untuk kalian bisa membuat sebuah aplikasi web secara cepat. Nah, namanya adalah di sini Garosha Recruit. Nah, ini ya, kita masuk ke materi Garosha Recruit. Sebenarnya CRUD di sini kan kalian udah pahami ya. Jadi create, read, update, delete. Nah, kita mau membuat sebuah halaman admin ya, dimana di sini yang kaitannya kita menggunakan Garosha Recruit ini. Nah, oke. Nah, di sini silahkan kalian cari searching ya. Nah, terus di sini silahkan kalian pilih Coordinator 3 Course Tutorial with Garosha Recruit. Ini diklik aja. Oke, silahkan bisa di-download ya di sini ya. Nah, di sini ada Garosha Recruit for Coordinator 3. Kita download saja Garosha Recruit-nya. Oke. Nah, di sini di open aja. Kalau sudah di-download, silahkan dibuka. Oke. Nah, di sini ada Garosha Recruit 164. Ya. Oke. Bentar ya. Tetap saya nge-lag. Oke. Nah, ini bisa kalian coba untuk ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak all ya, berarti ya. Ekstrak all, browse sama kalian di sini di dalam folder blog kalian ya, berarti di sini ya. Diekstrak di sini dulu aja di dalam folder blog kalian. Silakan di select folder, di ekstrak. Oke, kita tunggu. Untuk ini nggak ada modulnya ya, lebih ke mungkin kalau namanya kita belajar pemrograman web itu harus sering-sering membaca dokumentasi, karena dari dokumentasi tersebut kita akan mendapatkan sebuah ilmu atau knowledge yang kaitannya tidak didapat dari modul gitu. Jadi kayak gitu. Tapi memang kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih bagus sih sebenarnya dari modul ataupun misalkan dari buku. Nah, silakan sih mungkin kalau misalkan mau menambahkan referensi-referensi, silakan bisa cari buku yang mungkin kalian untuk bisa memperkaya keilmuan kalian. Ya. Nah, oke. Ini kita ekstrak. Oke. Sudah ya. Ini sudah diekstrak
Jadi nanti akan ada di dalam folder blog ya. Nah, oke. Tapi sebenarnya cara ngekstraknya bukan seperti ini. Nah, tapi karena kalian pemula ya, mesti gitu ya. Jadi ya kita ekstrak dulu seperti ini, harusnya nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam project blognya tersebut. Nah, di sini kalian buka aja PS Code-nya. Nah, di sini kan udah masuk ya. Nah, di dalam Garage Code ini sebenarnya kita tuh mendownload codingan. Jadi codingan dari Garage Code tersebut. Nah, jadi sudah disediakan di config ini nanti ada Garage Code ya. Terus di sini controller, di sini ada examples. Ini disebutnya libraries atau misalkan di sini package ya disebutnya. Nah, di sini ada asset, Garage Code, upload gitu ya. Nah, oke. Ini folder application dan asset ini ya, application dan asset. Kalau misalkan bingung di PS Code berarti di sini aja deh. Nah, di sini kan dibuka foldernya aja. Dibuka foldernya ini. Garage Code 164. Nah, silahkan di Ctrl A semuanya, di cut aja Ctrl X ya, berarti terserah sih mau copy atau cut gitu ya. Saya Ctrl X di sini. Nah, silahkan kalian keluar lagi ya, berarti ke sini ya. Nah, ini dipaste di sini. Nah, di sini kalian pilih replace the files in destination aja. Replace the files. Oke. Nah, sudah kita tempatkan di sini. Nah, silakan kalian ekstrak ya example database.sql ini. Nah, silakan bisa diekstrak example database-nya. Nah, atau mungkin bisa juga dengan cara kita coba mengimportkan database dengan menggunakan zip ya. Silakan bisa dibuka localhost ppm adminnya. Oke. Nah, ini kan kita punya database block ya, tapi di sini database block kita kan masih hanya table block aja. Nah, kita akan coba tambahkan. Silakan bisa dipilih import. Silakan di browse. Nah, di sini bisa ke localise, Aragon, www. Ini blok. Nah, di sini kan ada example database.sql, diklik aja, di open. Nah, di sini untuk formatnya kita gunain, ternyata nggak ada format zip di sini ya. Kalau ekspornya ada format zip, tapi di sini kita coba aja bisa atau enggak. Nah, di sini silakan pilih import aja. Nah, ini bisa udah masuk ya database-nya. Tabelnya di sini ada kategori, ada ini example ya, kategori, customer gitu ya. Nah, ini example. Nah, oke, udah ada banyak semua tabel di sini ya. Nah, jadi gimana sih dengan Garage Recruit gitu kan ya. Nah, setelah kalian mengekstrak, ini sebenarnya kalian sudah bisa menjalankan bukan mengekstrak ya, mengimport. Kalian tuh bisa menjalankan Garage Recruit-nya ini. Nah, misalkan kalian mau cari localhost di sini blog ya. Terus di sini index.php/examples ini nggak salah. Nah, jadi kayak gini ya, diketikkan aja di atasnya. Saya perbesar ya.
Nah ini seperti ini, ada customer, ada order. Nah ini error ya, sebentar, coba kayaknya duplicate. Ini ada produk gitu ya, ada office. Nah jadi ketika kita add, nah ini bisa muncul seperti ini. Dan ini sudah pakai templating Bootstrap ya. Nah jadi ini kita bisa membuat edit, delete, dan clone. Bahkan ada clone di sini menduplikasi dari data baris ini gitu ya. Kita clone, dan kita bisa delete juga di sini. Bisa. Nah ini udah langsung kita bisa print ya. Nah ini ada print preview. Oke. Nah jadi seperti ini. Nah cuma di sini pun kita bisa print misalkan ini. Nah ini yang ini print. Nah oke, bisa juga print seperti ini ya. Nah jadi dengan kode editor sebenarnya kalian bisa membuat sebuah pemrograman yang sangat-sangat mudah. Nah di sini kondisinya filenya ada di mana sih gitu kan ya, file utamanya. Nah kalian nggak perlu bikin model, nggak perlu bikin view gitu ya. Untuk bisa create, update, delete cukup dengan file controllernya aja. Ini ada file controllernya, namanya adalah Xamplus. Nah silakan kalian bisa buka di dalam folder application controller, dan di sini ada Xamplus. Nah oke, struktur kode programnya sama seperti di coding editor biasanya ya, ada class, ada function. Nah jadi inputan atau create, update, delete itu terdiri dari function ini. Nah di sini ada public function office management. Nah maka ini adalah fungsinya untuk menampilkan create, update, delete dari office management. Office management itu yang mana? Nah di sini kan ada office management. Mana office management tuh? Nah ini office. Nah jadi kalau misalkan mau desainnya seperti ini, maka kalian buka codingan yang office ini, pakai codingan yang office gitu ya. Nah kalau misalkan kalian mau bikin desainnya sama seperti ini ya, tampilannya mau seperti ini ya, berarti buka yang codingannya kopikan dari yang customer ya. Nah di sini ada customer. Nah ini customer management. Nah tapi kalau untuk penamaan ini tidak masalah ya, mau ada tulisannya customer management, hanya customer aja itu nggak masalah. Fungsinya itu bebas namanya mau seperti apa. Nah tapi yang paling utama adalah nanti saya akan coba jelaskan di yang isinya ini yang paling utama. Oke, misalkan kita akan coba menambahkan data baru. Misalkan kita masuk ke dalam tabel ini ya. Silakan kalian buatkan tabel baru ya. Sekarang di sini namanya adalah karyawan, gitu ya. Jangan karyawan deh, misalkan ada karyawan. Oke silakan. Namanya adalah karyawan. Nah karyawan itu kan ada nick atau ID, misalkan ID, nick, nama, jabatan, misalkan tanggal masuk gitu ya, terus foto, misalkan itu ya, 6 aja itu ya. Nah di sini silakan tambahkan jadi 6. Kita tambahkan tabel karyawan di sini. Nah di sini silakan ditulis ID. Di sini ada nick, nomor induk karyawan. Di sini ada nama karyawan. Terus di sini ada divisi. Ini ada tanggal masuk gitu ya. Nah di sini ada foto. Nah ini saya seperti ini ya. Nah ini silakan ID di sini kasih 11, nick ini integer juga, kita coba kasih 5. Nama karyawan silakan dibuat jadi varchar, kita kasih jadi 50. Divisi ini varchar juga, kita kasih jadi 50 juga. Tanggal masuk silakan pilih jadi date ya. Dan foto ini varchar 255 ya. Jadi kayak gini.
Nah, silakan di checklist auto increment-nya di yang ID ya, berarti yang paling atas ya, auto increment. Nah, ini primary di yang ID ya berarti ya. Silakan scroll sebelah kiri sini ada ID ya. Nah, oke. Saya perkecil ya. Oke, sudah. Nah, terus di sini tinggal kalian pilih save. Oke. Nah, ini sudah ada ID nih, nama karyawan, divisi, tanggal masuk sama foto. Nah, gimana caranya kita biar bisa membuat CRUD ke dalam sini? Ya. Ini nanti kita akan bikin halaman loginnya. Nanti bisa untuk melihat halaman login di dalam sini. Nah, oke. Berikutnya adalah kita yang tadi saya bilang. Nah, misalkan kita mau sesuaikan dengan dari yang customer ya desainnya ya. Nah, kita tinggal duplikasi aja yang customer ini. Nah, ini dibuka example di dalam controller. Nah, di sini dikopikan yang customer management ini ya. Alt shift panah bawah. Nah, ini kita udah kopikan ke sini customer management. Nah, silahkan diganti jadi tadi kita apa, karyawan. Ya. Karyawan. Nah, di sini set table-nya berarti karyawan. Nah, ini ada CRUD set table. Nah, ini adalah fungsinya untuk memanggil tabelnya, namanya karyawan. Kolomnya apa aja, sebenarnya kolom itu nggak perlu diisi pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian mau cepat ya untuk merubah kolom di dalam situ ya, nah masuk ke sini aja, kalian buka SQL ya. Ini kalian hapus. Ini ID, nick sampai foto kalian masukkan ke sini. Ctrl A, kalian copy gitu ya. Nah, ini query-nya ya berarti ya. Nah, ini silakan kalian paste di sini. Nah, paste di sini. Nah, tapi ini jangan lupa ini ada tanda kutipnya yang berbeda ya. Nah, kita copy aja, kita find. Nah, cari ini, kita replace. Jadi kutip biasa ya, ini replace all. Nah, maka tanda kutipnya udah keganti. Nah, ini ID-nya hapus saja karena ID kita itu adalah auto increment. Jadi hanya ada nick, nama karyawan, divisi, tanggal masuk, udah selesai. Nah, di sini ada display as. Fungsinya untuk apa display as ini? Fungsinya adalah untuk memunculkan ya judul dari kolom yang akan kita munculkan itu apa. Misalkan nih, kalian mau panjangkan nomor induk karyawan gitu ya. Nah, itu boleh kalian menggunakan display seperti ini. Nah, kita coba aja ya, misalkan kayak gini. Ini yang coba nick aja ya. Nick seperti ini. Nah, di sini silahkan ditulis nomor induk karyawan. Ini kayak gini. Nah, ini saya satu aja ya, saya tanda kutip seperti itu. Nah, oke. Kayak gini. Kalau mau nambah lagi berarti tanda kutipnya nanti di bawah ya. Tinggal tambahin panah aja di bawahnya. Nah, terus di sini ada set subject. Subject ini apa? Ini adalah judul untuk button tombol tambahnya ya. Jadi itu subject, namanya adalah customer. Nah, kita adalah karyawan, tulis karyawan. Ya. Set relation. Relation ini apa? Itu nanti ya ini ya. Relation itu adalah berarti kita merelasikan antar table. Jadi menjoinkan antar table. Kalian mau ngambil data apa gitu ya, biar bisa dimunculkan di dalam table ini. Ya, nah mungkin nanti ya. Nah, ini kita nggak gunain dulu, kita matikan aja. Nah, oke. Ini belum selesai ya. Nah, ini baru hanya satu codingan metodenya. Nah, berikutnya adalah kita menduplikasi lagi ya bagian metode yang nomor 2-nya. Jadi ada metode 1, ada metode 2. Nah, di bagian bawah sini ini silakan cari customer management 2 ini. Nah, ini ya. Silakan customer management 2 itu silakan kalian duplikasi sampai tanda kurung panah, sisain satu di sini ya. Tanda kurung tutup ini sisain satu di sini. Nah, ini sampai sini. Ya, silakan duplikasi Alt shift panah bawah. Itu ya. Nah, oke, di sini silakan diganti customer management 2-nya yang udah diduplikasi namanya jadi karyawan 2. Nah,
kalau query-nya ini sebenarnya serupa dengan yang bagian atas ya, jadi tinggal duplikasi aja dari yang bagian atas ya. Nah, silakan boleh mungkin kalau misalkan kalian mau menduplikasi dulu di bagian atas, silakan kopikan aja daripada ngetik ulang kan ya, kelamaan ya. Nah, silakan kalian kopikan dari yang ini ya, berarti ya set table karyawan ini sampai sini. Set table karyawan. Bedanya hanya di sini ya, CRUD new grocery CRUD. Oke, ini dikopikan aja dari CRUD set table karyawan sampai sini bagian bawahnya. Nah, dikopikan, silakan masuk ke karyawan 2. Nah, ini karyawan 2, silakan dipastekan sampai sini. Itu ya. Ini dipaste sampai situ. Save. Nah, oke. Kita coba lihat hasil yang telah kita buat di sini, reload. Nah, di sini belum muncul gitu ya. Nah, kalau ini itu kan menu ya. Nah, menu itu berarti kan terpisah dari dalam controller ya. Yang namanya menu berarti di desain kan. Nah, desain itu di mana? Desain itu ada di dalam view, di dalam folder view. Nah, silakan buka folder view-nya, silakan buka example.php-nya. Nah, ini ada menunya. Nah, kita tadi duplikasi dari customer management ya. Silakan duplikasi aja yang customer ini, yang silakan tulis karyawan. Nah, oke. Nah, di sini silakan ganti aja ini pemanggilannya ke dalam metode yang kita udah bikin di sini di example ini. Nama metodenya adalah karyawan. Nah, kalau karyawan 2 ini metode tambahan ya. Nah, jadi kita nggak panggil karyawan 2, tapi panggilnya karyawan aja. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Terus ini sudah selesai ya. Ini untuk linknya. Nah, oke. Silakan bisa diklik reload. Nah, karyawan ini udah masuk. Silakan dipilih. Nah, ini silakan ini udah selesai ya. Ini udah bisa di-add tuh. Ya, nomor induk karyawan yang tadi saya bilang. Nama karyawan, divisi, tanggal masuk, sama foto. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ini tanggal masuk udah langsung ada tanggalnya tuh. Gak perlu ngedit view kan ya. Udah selesai. Nah, ini foto. Nah, foto ini pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa memasukkan foto berbasiskan ya gambar gitu, image. Tapi ini kita coba cek dulu ya nomor induk karyawan misalkan 2014 1 misalkan gitu ya. Karena kan 5 aja ya tadi ya. Misalkan di sini Agung Hapsah. Misalkan di sini divisi divisi apa sih? PPIC. Nah, ini tanggalnya adalah tanggal sekarang. Misalkan fotonya ya berarti di sini foto. Saya bikin dulu kayak gini ya. Ini tinggal di save and go backlist, udah langsung ke input. Ini bisa diedit. Nggak perlu kalian nambahin codingan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini udah tuh ya. Nah, ini bisa di-clone juga di sini. Ya. Betapa simpelnya kan ya. Jadi kalian hanya tinggal bikin table, tinggal buat metode 1 sama metode 2-nya udah langsung masuk ke dalam sini. Ya, selesai. Nah, sekarang ini kan hanya inputan semuanya ya. Gimana caranya di PC ini bisa jadi combo box? Gimana caranya foto ini bisa input foto? Gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kalian bisa input foto itu kan di desain ya. Nah, kalau di sini kita tidak edit di desainnya tapi di controllernya. Oke, silakan buka example-nya. Nah, silakan di sini ada codingan employee ya. Cari employee mana? Employee management. Oke, employee management dicari. Nah, ini employee management. Nah, di sini ada codingan query CRUD set field upload. Copy aja. Ya. Di copy aja set field upload-nya di sini. Silakan dipaste di karyawan sini. Nah, jadi gitu. Nah, di sini silakan tadi kita kolom table, di dalam table karyawannya itu kolomnya apa yang mau kita upload fotonya. Nah, ini kan foto ya namanya, berarti tinggal tulis saja foto. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau menyimpan dalam folder yang berbeda ya,
menyimpan dalam folder yang berbeda. Nah, silakan kalian ini bikin folder aja sendiri gitu ya. Ini kan ada assets, upload, files. Nah, misalkan kalian mau menambahkan baru nih ya. Nah, di sini asset, upload. Nah, ini kan ada files. Nah, jadi di sini upload misalkan foto, new folder aja di situ ya. Foto. Ya. Nah, di sini tinggal diganti upload foto. Ini kayak gitu ya. Nah, oke. Kita coba cek ke employee management 2-nya apakah harus ada juga ya untuk memasukkan foto tersebut gitu ya. Nah, di sini dimasukkan juga ya di employee management 2 juga ya. Nah, silakan dikopikan ya. Ini ke dalam karyawan 2 ini ya. Oke, silakan dipaste. Nah, di sini diganti jadi foto. Aset di sini foto. Nah, oke, ini sudah. Nah, yang ini itu harus disesuaikan dengan kolom yang ini ya. Nah, oke. Silakan bisa di reload. Nah, ini udah jadi link tuh. Nah, kita coba edit ya. Nah, ini kita delete aja. Oke. Silakan pilih upload fotonya. Nih seperti ini. Nah, sebenarnya uploadnya tidak hanya foto ya, file atau apapun itu bisa. Nah, ini silahkan misalkan saya mau upload foto ini. Oke. Nah, ini udah ada fotonya nih. Ya, kita bisa lihat sebenarnya. Oh, nggak muncul sih. Cuman ini fotonya kekecilan kayaknya. Oke, silakan di save dulu aja. Nah, ini udah, bukan kecilan, emang putih tuh nama fotonya. Ini klik putih fotonya ya. Ini harusnya bisa diklik di nggak kelihatan. Ada close, tombol close sebenarnya. Nah, oke. Silakan download aja. Nah, ini fotonya udah muncul ya. Nah, oke. Ini sudah bisa, fotonya udah masuk. Nah, berikutnya adalah kita mengubah di PC ini menjadi sebuah combo box. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, combo box itu kita bisa cari aja di sini ya. Kalian cari aja di documentation-nya di sini. Ya. Nah, ini ada installation, ada di newbie gitu ya. Tutorial basic method apa gitu dan sebagainya. Nah, di sini ada documentation-nya API and function list. Ini kalian bisa cari aja API and function list. Nah, di sini ada add action mouse-nya untuk apa? Ini ada add and action operation list table. Ada callback ya. Ini bisa kalian baca semuanya ya dokumentasinya. Ada callback column, callback delete, edit field ya. Nah, terus di sini untuk combo box di mana ya? Gitu ya. Nah, oke. Biasanya saya menggunakannya itu dengan cara mana ya? Bentar ya. Order by ini untuk mencari ini unset apa ada field tipe. Nah, ini silakan diklik field tipe. Nah, ini ada ya field tipenya misalkan sebentar. Nah, ini ada fruit ya, ini ya. Fruit tipe fruit set array banana orange dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini pun ada drop down nih yang ini. Nah, biasanya saya menggunakan yang ini. Ya, silakan dikopikan drop down field yang ini. Ya, silakan dipaste, mau dipaste yang di karyawan 2 dulu silakan, yang ini dulu ya. Kita coba paste di sini. Ini status itu apa? Status itu berarti kita kolomnya yang untuk drop down-nya atau combo box-nya mau dipilihnya di kolom yang mana, berarti di PC ya. Nah, di sini misalkan ada di PC nomor satunya arraynya adalah PPIC. Nah, ini aktifnya berarti PPIC. Terus di sini misalkan LED. Di sini berarti LED juga. Di sini misalkan di PC akunting. Di sininya akunting juga. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian hapus.
nomor 4-nya nggak usah berarti seperti ini. Silakan bisa dikopikan untuk query crude array field tipe yang ini ke karyawan 1 berarti ya. Oke, silakan dikopikan ke karyawan 1 yang ini ya, silakan dipaste di kayak gini ya. Nah oke, ini sudah kita buatkan untuk drop downnya. Kita bisa lihat reload. Nah ini silakan bisa diedit. Nah ini udah bentuk drop down BPIC LED accounting update. Nah ini udah masuk, gampang kan? Oke, silakan bisa dicoba. Nah jangan lupa nanti saya akan buatkan assignment ya, silakan screenshotkan hasil pengerjaan yang udah kalian kerjakan untuk tabel karyawan ini. Harus bisa jangan di screenshotkan berarti tampilan add-nya seperti ini, tampilan listnya seperti ini ya, terus tampilan add-nya jadi ini dimunculkan yang LED kayak gini ya, ini bisa diupload. Nah, oke, silakan bisa dikerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.